Bayangin, kamu punya bodyguard. Badannya besar, terlatih, siap melindungi kamu dari ancaman apapun. Tapi suatu hari, dia nggak cuma jaga keamanan, dia mulai ikut ngatur hidup kamu. Dia tentuin aturan rumah, dia atur siapa yang boleh datang. Bahkan dia mulai bikin keputusan penting tanpa tanya kamu dulu. Masalahnya, kamu nggak bisa nolak. Kenapa? Karena dia lebih kuat dari kamu. Nah, ini juga yang terjadi kalau militer ikut campur dalam politik. Awalnya mereka bilang cuma bantu, tapi lama-lama mereka yang pegang kendali. Samuel P. Huntington dalam bukunya The Soldier and the State ngebahas masalah ini secara mendalam. Dia menjelaskan kenapa supremasi sipil itu wajib dan kenapa kalau militer punya dua fungsi sekaligus, bertempur dan memerintah, demokrasi bakal hancur. Jadi, di video ini kita bakal bedah buku ini secara mendalam. Bukan cuma poin-poinnya aja, tapi kita benar-benar gali sampai ke akar masalahnya. Supaya kamu nggak salah paham dan ngerti kenapa teori Huntington ini relevan banget. Bagian 1, masalah dasar. Militer itu kuat, tapi bisa jadi ancaman. Huntington memulai bukunya dengan menjelaskan satu dilema besar. Setiap negara butuh militer yang kuat buat bertahan dari ancaman luar. Tapi kalau militer terlalu kuat, mereka bisa aja jadi ancaman buat negaranya sendiri. Jadi ada masalah inti di sini. Gimana caranya bikin tentara yang cukup kuat buat melindungi negara, tapi nggak sampai mereka jadi terlalu dominan dan malah ambil alih kekuasaan. Untuk menjawab ini, Huntington membagi cara mengendalikan militer jadi dua model utama. 1. Subjective Civilian Control. Model ini bikin sipil mendominasi militer dengan cara masuk ke urusan internal mereka. Jadi, sipil mencoba mempengaruhi militer dari dalam supaya tunduk. 2. Objective Civilian Control. Metode ini membiarkan militer tetap profesional dan fokus ke pertahanan, tapi tetap tunduk sepenuhnya ke pemerintahan sipil dalam pengambilan keputusan strategis. Menurut Huntington, cara kedua jauh lebih efektif. Kenapa? Karena kalau sipil terlalu sering campur tangan dalam operasional militer, tentara bisa merasa tidak dipercaya dan malah bereaksi dengan makin memperkuat posisi mereka. Itu yang bisa berujung ke perebutan kekuasaan. Jadi, supaya hubungan sipil militer tetap stabil, militer harus tetap profesional dan nggak ikut campur dalam urusan politik. Itu kunci utama yang Huntington tekankan. Bagian 2, dui fungsi militer, ketika tentara lupa tugasnya. Tapi sayangnya, banyak negara gagal mempertahankan keseimbangan ini. Akibatnya, militer mulai masuk ke bidang yang bukan tugas mereka, dan disinilah muncul konsep dui fungsi militer. Huntington menjelaskan 3 alasan utama kenapa dui fungsi militer ini berbahaya. 1. Militer itu dibentuk untuk bertempur, bukan berpolitik. Militer itu sistemnya hierarki dan komando. Ada perintah, mereka jalankan. Gak ada ruang buat debat atau kompromi. Sementara politik adalah arena negosiasi, penuh dengan tarik ulur kepentingan. Kalau tentara mulai berpolitik, mereka gak akan bisa bermain dengan aturan demokrasi. Mereka akan cenderung mengambil keputusan dengan cara otoriter. Dan begitu itu terjadi, rakyat akan kehilangan suara mereka. Karena kebijakan gak lagi dibuat berdasarkan kepentingan publik, tapi berdasarkan kepentingan militer. 2. Militer yang masuk politik gak bisa netral. Seringkali kita dengar alasan bahwa militer masuk ke politik buat menjaga stabilitas. Tapi Huntington bilang, begitu tentara terlibat politik, mereka bakal condong ke satu kelompok. Dan begitu mereka punya kepentingan sendiri, mereka bakal pakai kekuatan mereka untuk memastikan kepentingan itu gak terganggu. Misalnya, kalau ada oposisi yang gak sejalan dengan kebijakan mereka, mereka bisa aja menekan atau bahkan menghilangkan suara-suara itu. Demokrasi pun jadi ilusi. 3. Pemerintahan sipil jadi lemah dan tak berdaya. Kalau tentara terbiasa bikin keputusan sendiri, lama-lama pemerintah sipil cuma jadi formalitas. Setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan apakah ini bakal bikin militer marah. Dan begitu ini terjadi, pemerintahan sipil kehilangan kendali. Negara yang seharusnya dipimpin oleh sipil malah jadi dikendalikan oleh elit militer. Bagian 3, supremasi sipil, harus jadi prinsip utama.
Jadi gimana cara mencegah semua ini? Hang Tinten kasih jawaban yang tegas. Supremasi sipil itu wajib, tanpa itu demokrasi bakal runtuh. Itu berarti dalam kondisi apapun, pemimpin sipil harus tetap punya kekuasaan tertinggi. Militer harus tunduk, nggak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan politik atau ekonomi. Biar ini bisa berjalan, ada 3 hal yang harus dijaga. 1. Profesionalisasi militer. Tentara harus tetap fokus di tugas utama mereka, pertahanan negara. 2. Pemisahan yang jelas antara sipil dan militer. Tentara nggak boleh ikut campur dalam kebijakan sipil. Dan sebaliknya, sipil juga nggak boleh terlalu masuk ke urusan operasional militer. 3. Kontrol demokratis terhadap militer. Semua keputusan strategis harus tetap ada di tangan pemimpin sipil. Kalau 3 hal ini dijaga, hubungan sipil militer bakal tetap stabil. Negara tetap kuat, tapi demokrasi juga tetap terjaga. Bagian 4, kesimpulan. Dui fungsi militer sama dengan rusaknya demokrasi. Hang Tinten kasih peringatan jelas, kalau supremasi sipil nggak ditegakkan, demokrasi bakal runtuh. Jadi kesimpulannya, 1. Militer yang kuat itu perlu, tapi mereka tetap harus tunduk ke pemerintahan sipil. 2. Kalau tentara masuk ke politik, mereka bakal lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan negara. 3. Satu-satunya cara mencegah ini adalah dengan supremasi sipil yang tegas tanpa kompromi. Sejarah udah banyak kasih contoh, dan Hang Tinten udah menjelaskan lewat teorinya. Kalau negara nggak bisa menjaga supremasi sipil, cepat atau lambat militer bakal jadi penguasa baru. Selesai. Jadi, kalau kamu nonton video ini sampai habis, sekarang kamu udah ngerti kan kenapa supremasi sipil itu bukan sekadar teori. Ini soal menjaga keseimbangan kekuasaan, soal mencegah agar militer nggak berubah jadi penguasa bayangan. Hang Tinten nulis buku ini bukan buat senang-senangan akademik, tapi buat ngingetin kita semua. Kalau militer dikasih 2 peran, jaga negara dan atur negara, demokrasi bisa pelan-pelan hilang tanpa suara. Tentara itu penting, bahkan vital. Tapi justru karena mereka kuat, mereka harus tetap di jalurnya. Supaya demokrasi tetap hidup dan rakyat tetap punya suara. Kalau kamu setuju isi video ini penting, bantu share ke teman-teman kamu ya, supaya makin banyak yang melek soal peran militer dan pentingnya supremasi sipil. Karena sekali kita lengah, bisa aja kekuasaan berpindah ke tangan yang nggak seharusnya. Nah, sekarang, menurut kamu, gimana sebaiknya hubungan ideal antara sipil dan militer di sebuah negara yang demokratis? Harus sekeras apa batasannya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya. Kamu lagi nonton, buka buku yuk. Buka buku, lihat dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya.